Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masuk pada ayat yang keempat. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita terjemahkan dan kita kaji tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'alaihi, tidak tersembunyi atasnya syai'un, segala sesuatu, fil ardi wala fis sama', baik yang ada di bumi dan yang ada di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidak ada yang tersembunyi baginya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah yang membentuk, ya. Sawwir, ya. Sawwir itu kalau di Arab itu sawir itu difoto. Suratun itu foto, ya. Nah, atau bentuk. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah yang membentuk kalian fil arhami. Arham itu rahim, ya. Yang ada di dalam rahim kaifa yasha', yaitu atas kehendaknya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dan tidak ada ilah kecuali, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Yukhbiru ta'ala annahu ya'lamu ghaibas samai wal ard. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengetahui apa-apa yang gaib. Yang gaib, gaib itu apa, Pak? Tidak terlihat, ya, yang gaib. Yang gaib, yang tidak bisa kita lihat, Allah mengetahui, ya. Wa ya'lamu ma fis sudur, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada hati jenengan.
Ya. Jadi yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Maka inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an, sebelumnya diturunkan kitab Injil dan Taurat. Maka ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an ini, mereka akan tunduk, taat, dan beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kesyirikan, ya, beribadah kepada selain Allah, maka Allah tahu, ya, siapa dia. Jadi Allah mengetahui yang ada di dalam hati mereka. Di antaranya orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran Al-Quran, dan mereka yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan, mengesahkan Allah. Di antaranya adalah orang-orang kemarin yang kita kaji, mereka di antaranya di dalam ayat ini adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka meyakini bahwa Isa itu adalah anak Allah, sehingga mereka beribadah kepada Allah, ya, juga beribadah juga meyakini Allah itu sebagai Tuhan, ya, dan mereka juga meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan, ya. Nah, Allah punya anak, ya. Sementara kita di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, huwallazi la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali yang berhak disembah kecuali Dia. Nah, tetapi mereka meyakini ada ilah selain Allah, ya. Allah memiliki anak, dan anaknya itu diyakini sebagai Tuhan. Maka di sini innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang yusawwirukum, yang membentuk, fil arhami, di dalam rahim itu atas kehendaknya. Nabi Isa itu dia berada di dalam rahim, ya. Di dalam rahimnya, di dalam rahim seorang ibu, ya. Dan ibunya Nabi Isa itu bernama siapa? Maryam, ya. Makanya kemarin yang telat, ya, sedikit mereview surat Ali Imran ini menceritakan keluarga Imran, ya. Keluarga Imran ini adalah keluarga yang sangat soleh. Imran ini memiliki istri yang bernama Hana, dan memiliki nazar, kalau anak saya lahir akan saya akan saya berikan ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Nah, ini, ya. Jadi nazarnya itu kalau punya anak sudah, ya, saya kasihkan masjid gitu, ya. Jadi saya taruh di masjid sudah. Ya, nanti di masjid itu, ya, biar beribadah kepada Allah di masjid, memakmurkan masjid, ya, menjadi bagian daripada Baitul Maqdis. Nah, tetapi ternyata anaknya perempuan, ya, meskipun perempuan tetap
dia menunaikan nadarnya itu. Dan insya Allah nanti ada kisah selengkapnya. Maka di sini disebutkan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian, yang membentuk di dalam rahim, ya, di dalam rahim atas kehendak Dia, ya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam rahim 40 hari dia berbentuk setetes air. Ya. Kalau sudah ketemu, ya, sudah membentuk, ya, setetes air. Dari setetes air itu 40 hari kemudian dia menjadi apa? Segumpal darah, ya. Kemudian segumpal daging, ya, kemudian ya sampai akhirnya terbentuklah, ya, diberikan ada tulangnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk sampai terbentuk menjadi seorang, ya, manusia. Nah, begitulah Nabi Isa alaihissalam juga, beliau dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi Isa ini beliau lahir dari rahim, ya, dari rahim seorang manusia, sementara sifat ketuhanan itu adalah sempurna. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Isa ini makhluk yang sempurna? Apakah Nabi Isa ini memiliki kesempurnaan? Tentu tidak. Maka tidak layak tidak layak Nabi Isa ini diangkat menjadi Tuhan. Ya. Maka disinilah kebenaran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu. Maka tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di dalam rahim itu, yakhluqukum fil arhami kama yasha'u min dzakarin wa untha. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah USG, ya. Wah, laki-laki ini alhamdulillah, ya. Ternyata lahirnya perempuan, ya. Kadang di USG perempuan, lahirnya laki-laki. Wa husnun wa qabihun, juga atas kehendak Allah. Nanti lahirnya itu, ya, bapaknya ganteng, ibunya cantik. Ternyata lahir kok mirip siapa ini, ya? Gak mirip bapaknya, gak mirip ibunya, kok jelek, ya. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kehendak, memiliki keinginan, ya. Tetapi apa? Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk, ya. Ada bayi yang kembar, ya. Lahir kembar, ada kembar Siam, ada, ya, macam-macam. Dan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim, ay huwallazi khalaqa. Dialah Allah yang menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib, yang tidak kita ketahui. Nah, kadang kita ini memiliki keinginan macam-macam, ya. Memiliki keinginan macam-macam, ya. Belum lahir aja sudah pengennya anaknya nanti begini, begitu, ya, dan lain sebagainya. Tapi begitu lahir, ya, nah, ternyata Allah memiliki kehendak yang lain. Tetapi Dialah yang menciptakan. Begitulah, ya. Wa huwal mustahaqqu lil ilahiyati wahda la syarikalah. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk diibadahi,
dan tidak ada sekutu baginya. Maka karena Allah punya kehendak, Allah yang membentuk manusia, tidak ada manusia itu dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Yang berhak untuk menjadi Tuhan, yang berhak untuk diibadah itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebenaran ini kita harus sampaikan. Ya. Manusia itu tidak ada yang berhak untuk diibadahi, dan manusia tidak ada yang menjadi Tuhan. Ya. Meskipun ada ya yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ada Fir'aun ya pada zaman dahulu, ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, dia mengaku sebagai Tuhan. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi ketika Nabi Musa ini berdakwah, mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah, siapa itu Allah? Gak ada Tuhan selain saya. Saya inilah Tuhanmu yang paling tinggi. Sampai dia membangun gedung ya, mencakar langit sampai gedungnya itu tidak terlihat. Karena apa? Lebih tinggi daripada awan. Karena ingin menunjukkan dia itu yang berkuasa. Tetapi Allah lah yang memiliki kehendak. Allah lah yang maha berkuasa, dan Allah yang berhak untuk diibadahi. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Walahul izzah, dan hanya milik Allah lah kemuliaan. Ya, tidak ada manusia yang berhak untuk diibadahi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia di dunia ini memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Panjenengan pernah menemukan manusia yang sempurna di dunia ini? Ya, pasti punya kekurangan. Ya. Hatta presiden, ya, apalagi presiden. Ya. Karena saking banyak kurangnya, demo kesana kesini, demo semua. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus kok ada manusia ini yang memiliki kesempurnaan, ya, kekayaan, mungkin jabatan, kemudian dia sombong. Walahul izzah, hanya kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemuliaan milik manusia. Ya. Walahul izzatul lati la turam wal hikmatu wal ahkam, dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan, ya, keperkasaan dan kebijaksanaan. Ya. Manusia ini memiliki kekurangan, maka hanya milik Allah lah kemuliaan, hanya milik Allah kebijaksanaan itu. Keadilan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang yang mengatakan, mari kita tegakkan keadilan. Ya. Tetapi keadilan yang ditegakkan itu keadilan yang menurut hawa nafsunya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan yang hakiki adalah keadilan milik Allah. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk menggunakan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk manusia. Maka kalau kita ingin adil, kembali kepada syariat, bukan kepada hawa nafsu. Karena apa? Al-Hakimul Ahkam wa huwal Hakimul Ahkam. Hanya Allah yang maha adil. Wa hadhil ayatun fiha ta'ridun bal tasrikhun bi anna Isa ibni Maryam abdun makhlukun kama khalaqallah. Dan ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah abdun, seorang hamba, bukan Tuhan. Ya. Maka kita sampaikan kepada mereka yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ini adalah ayat, ya, yang menjelaskan
bagaimana ayat ini turun ketika itu ya ada Bani Najjar ya. Dia datang menemui Rasulullah ya dan mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Isa itu adalah anak Allah. Kemudian turunlah ayat ini bahwa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana Allah membentuk kalian ya, di dalam rahim atas kehendaknya. Karena Nabi Isa ini lahir tanpa ayah ya. Tanpa seorang suami. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ayat selanjutnya adalah mereka mencari-cari dalil kebenaran yang mereka yakini. Nah, ini adalah satu ayat di mana menjelaskan bahwa Isa ibnu Maryam abdun makhlukun kama khalaqallahu sairul bashar. Jadi Nabi Isa itu adalah abdun, adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah seperti manusia pada umumnya. Ya. Cuma kalau jenengan ada bapak, ada ibu, nah, Nabi Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam rahim, ditiupkan ruh, ya. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi penciptaannya juga sebagaimana Allah ciptakan sairul basar. Li'anna Allah sawwara fir rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa itu ada di dalam rahim. Sami napa mboten? Lah. Ternyata ada orang yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Dan ini tidak benar. Karena apa? Karena Nabi Isa itu tidak memiliki kesempurnaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui segala hal yang gaib. Nabi Isa itu seperti manusia biasa, ya, seperti pada umumnya, dan penciptaannya juga sama, ada di dalam rahim. Nah, kemudian ada yang mengatakan Isa anak Allah, ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu juga anak Allah. Dibantah semua. Kalau Nabi Uzair kita sudah bahas pada ya ayat yang lalu di dalam surat Al-Baqarah, ya. Bagaimana Uzair ini ya dikatakan mereka sakti, ya. Ya, karena sudah meninggal hampir 100 tahun, ya. Kok hidup lagi, ya. Nah, kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu sama, dia adalah makhluk. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Li'anna Allah sawwarahu fir rahm wa khalaqahu kama yasha. Nah, yang harus kita pahami adalah Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah. Fa kaifa yakunu ilahan kama za'amtahu nasara, ya. Dan sebagaimana orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, alaihim la'inillah, ya. Maka itu tidak benar. Maka kita sampaikan kalau kita ya melakukan mungkin diskusi ya terkait dengan Tuhan, ya kita sampaikan wallahu alladzi la ilaha illa huwa, ya. Atau kita memahami ayat kursi itu sudah, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil. Sempurna Allah Subhanahu wa taala, maha sempurna,
Dan tidak ada makhluk yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lah kok masih ada orang yang menyembah manusia? Maka ini bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, ini keyakinan Pak ya. Ini keyakinan Bu. Kita harus betul-betul yakin. Karena ini adalah kebenaran, maka kita kaji. Wa qad taqallaba fil ahsya'i wa tanaqqala min halin ila halin kama qala ta'ala yahluqukum fi butuni ummahatikum khalfan min ba'di khalqin fi dhulumatin talatin. Jadi kita memahami ya bahwa penciptaan manusia itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan fi butuni ummahatikum, yaitu melalui rahim, melalui perut dari ibu-ibu kalian. Nah, maka kita kemudian masuk kepada ayat di mana mereka membantah. Ya, mereka mencari ayat-ayat yang bisa dijadikan hujah, yang bisa dijadikan kekuatan kalau Isa itu adalah Tuhan. Ya. Walladzi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, ya, menurunkan Al-Qur'an ini, kalau kita mengkaji ya bagaimana proses turunnya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an Allah sebutkan di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa yang diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar? Yaitu Al-Qur'an. Min lauhil mahfud, dari lauhul mahfud ila sama'id dunya. Jadi malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Qur'an secara langsung 30 juz. Ya. Tetapi turunnya kepada Rasulullah, turun kepada Rasulullah itu apa? Berangsur-angsur, ya. 5 ayat pertama surat Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian turun lagi surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Kemudian berangsur-angsur, kemudian lagi turun surat Al-Mudaththir. Terus begitu, ya, berangsur-angsur. Dan ini menjadi petunjuk bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur sampai sempurna 30 juz. Kemudian Allah sampaikan di dalam ayat ini, minhu ayatun muhkamatun. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang kita pelajari ini, ya, yang kita pelajari ini, ada ayat-ayat itu yang muhkamatun. Ya, kalau bahasa kita itu ayat-ayat yang bisa kita pahami. Ayat-ayat yang kalau kita baca terjemahannya itu bisa kita pahami. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, esa. Paham apa mboten? Nah, paham ya. Itu ayat-ayat muhkamat, ya. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang
masih belum bisa kita pahami dengan jelas. Seperti nun, nah, ya itu kita pahami, yaitu huruf nun ya. Apakah ada artinya? Yasin ya. Itu kan satu ayat itu ya. Alif lam mim ya. Terus ada ayat-ayat yang ya, seperti yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini ayat-ayat yang hanya orang-orang yang diberikan ilmu, yang alim, yang bisa memahami dengan jelas. Makanya tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu bisa dipahami dengan jelas ya. Tetapi ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat muhkamat inilah ayat-ayat yang kita pahami dengan jelas, tidak perlu penjelasan lagi, ya. Nah, tetapi kita juga akan menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang tidak kita pahami. Makanya perlunya ngaji tafsir niku nggih. Kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran ya. Oh, ini maknanya apa menurut para ulama. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang ya, itu saya ditanya, Ustadz ngaji kok gawe tafsir, apa Al-Quran ini gak cukup? Al-Quran kan langsung dari Allah, mosok ditafsir-tafsir no. Jadi saya mendapat pertanyaan seperti itu, masa ngaji kok pakai tafsir? Tafsir itu kan akal-akalan manusia ya. Apa enggak cukup Al-Quran itu ya? Al-Quran ya Al-Quran sudah kita pahami sesuai dengan ayatnya. Karena Al-Quran ini turun dari Allah. Kalau tafsir kan pikirannya manusia, pasti salah. Nah, jadi kalau ngaji ya enggak usah tafsir. Masya Allah, ya, hebat orang ini. Hebat ya. Jadi kalau kita tidak memahami ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat ya, maka ayat-ayat itu akan nanti diselewengkan ya. Ada ayat nanti di surat Al-Imran ini. Contoh, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Di situ ada ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya. Itu mestinya artinya katakanlah kalau kamu mencintai Allah ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad nggih. Tapi ayat niki, Pak, ayat ini digunakan untuk supaya orang-orang perempuan yang cantik-cantik itu ikut sama dia. Jadi digunakan ayat-ayat untuk melet ya. Jadi ayat ini digunakan untuk supaya orang-orang apa yang disukai itu seneng sama dia. Nah, ini ayat-ayat yang diselewengkan. Kalau kita nggak paham, dia mengatakan kalau kamu cinta Allah maka ikutilah aku. Aku itu ya dirinya itu. Nah, jadi nek sampean ya kepengin disenengi wong wedok, waca ayat iki. Nah, Masya Allah. Itu mereka ya yang mereka menyelewengkan ayat-ayat seperti ini. Dan banyak orang-orang pintar pun hari ini menggunakan ayat-ayat tidak pada tempatnya. Sehingga Al-Quran itu ya tidak disesuaikan dengan apa ya yang diturunkan oleh Allah dan dimaknai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi menuruti hawa nafsu mereka. Maka di dalam ayat ini, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Jadi Allah menurunkan kepada kalian, kepadamu ya, Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi
Al-Quran ini memiliki makna, ya. Ada yang sudah jelas, ada yang perlu penjelasan lagi, ya. Makanya tidak bisa kita ini memahami Al-Quran secara letterlek, ya, secara letterlek. Kalau kita memahami Al-Quran secara letterlek, nggak ada Pak perintah untuk ya sholat 5 waktu. Yang ada ya aqimi sholat gitu ya. Nggak ada sholat jamaah ya. Jadi kalau kita secara letterlek nanti banyak syariat-syariat yang hilang ya. Karena apa? Ya Al-Qur'an. Karena menurut Al-Qur'an itu seperti ini ya. Itu hanya akal-akalan manusia saja. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, Allah menjelaskan di dalam ayat ini. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya zayghun, ya, orang-orang yang di dalam hatinya itu memiliki penyimpangan. Ya. Kalau hari ini bisa kita klasifikasi ya, kita list orang-orang yang menyimpang ya, yang di dalam hatinya itu tidak percaya sepenuhnya terhadap Al-Quran ya. Seperti orang-orang liberal ya. Orang-orang liberal itu mereka ya, tidak percaya sepenuhnya kepada Al-Quran karena mereka sifatnya mereka menganut paham kebebasan ya. Bebas ya. Mau mau sholat, mau enggak bebas, terserah ya. Mereka tidak terikat dengan aturan syariat. Nah, kemudian kalau mereka ingin menguatkan apa yang dia lakukan, dia mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk meyakinkan, oh ini loh sudah benar. Kemudian orang-orang sekuler, ya, orang-orang sekuler yang memisahkan antara urusan politik dengan urusan agama, ya. Jadi orang-orang sekuler ini ya agama itu tidak mengatur urusan negara, urusan ekonomi, urusan pendidikan. Ya agama itu yang ngatur masjid Zikrullah ya, sholat jamaah, wayai riyoyo, wayai Ramadan, ikut tok ya, ibadah itu ya. Jadi ngatur yang hanya urusan beribadah kepada Tuhan. Tapi untuk urusan dunia nggak ada agama itu, nggak boleh cawe-cawe agama, apalagi ngurusi masalah politik, ya. Masa masjid digunakan untuk membahas tentang masalah politik? Nah, menurut panjenengan, ansal napa mboten? Ya, kita berbicara urusan politik, ya, untuk kebaikan bangsa dan negara ini, boleh apa tidak? Boleh. Apakah Islam mengatur masalah politik? Jadi kan harus paham itu supaya nggak dibodoh-bodohi. Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah politik di masjid nggak boleh, ya. Politik itu hanya urusannya orang-orang yang sudah memiliki jabatan. Ya. Akhirnya ya nggak karu-karuan Pak sekarang ini. Ya. Mereka tidak paham agama. Orang yang mengurus urusan politik tidak paham tentang agama. Akhirnya apa? Karena politik itu mengatur urusan negeri ini, urusan masyarakat ini, mereka dijauhkan dari agama. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah. Tapi mereka punya dalil, ya. Mereka punya hujah. Mereka mengambil ayat-ayat yang dari Al-Quran ini. Makanya kata Allah, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dan mereka yang hatinya ya melenceng ya, zayghun itu apa ya? Ya. Sudah ndak konsisten lagi. Condong ya. Nah, kadang ke kiri, kadang ke kanan ya. Kadang ke utara, kadang ke selatan ya. Norok bontek. Jadi ya, zayghun hatinya itu wis ya kadang sekarang itu kencang
besok nek wis ditransfer sak M ya sudah loyo ya. Sekarang demo kalau sudah ditraktir di ya sudah ya, akhirnya jadi ternak. Nah ini satu hal yang memang karena tidak konsisten di dalam hatinya. Dan di dalam ayat ini juga dikatakan ada orang-orang yang tidak konsisten, ada orang-orang yang hatinya itu zaigun ya, menyimpang. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Maka orang-orang yang menyimpang hatinya ini dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang itu bias. Artinya itu belum jelas ya. Belum ada penjelasan, itu dipakai untuk mereka ya, untuk menguatkan apa yang dilakukan oleh mereka ya. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat ini yang maknanya itu bisa ke sana bisa ke sini digunakan mereka. Min ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Dan yang paling parah adalah ayat-ayat itu digunakan untuk memfitnah ya, dan mencari-cari takwilnya, bagaimana mereka itu melegitimasi apa yang dia lakukan ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wah ini kalau kita kupas dioceki satu-satu ini ya, ini banyak yang kena Pak ya, banyak yang tersinggung nanti. Karena memang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak memahami Al-Qur'an, tetapi mencari ayat-ayat, mencari dalil-dalil yang digunakan untuk apa? Untuk ya, kepentingan dirinya, kepentingan hawa nafsunya. Bahkan menimbulkan fitnah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Adapun orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang yang paham betul dengan ilmu Al-Qur'an, paham betul dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaquluna amanna bi. Mereka akan apa? Mengatakan kami beriman, ya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, ya. Sudah, kita mendengar, kita taat, kita tunduk, kita laksanakan. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berilmu ya, mereka jadikan ayat-ayat ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan kehidupan mereka semakin hari semakin berkah ya. Maka Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman yang berilmu di antara kalian satu derajat. Maka pentingnya kita mengaji, pentingnya kita memahami Al-Quran supaya Allah mengangkat derajat kita, supaya Allah angkat derajat kita. Kenapa? Karena dengan Al-Quran ini Allah angkat satu kaum, dan Allah juga hinakan satu kaum itu dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum ya, atau mengangkat derajat kita, menjadikan kita mulia di sisi Allah dan juga di hadapan manusia bihadzal kitab, dengan Al-Quran. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Wa yad'u bihi akharin, dan juga Allah Subhanahu wa taala hinakan, Allah turunkan derajat mereka karena dia menjauhi Al-Quran. Masya Allah ya.
Jadi orang berilmu itu dia akan memahami Al-Quran dan dia mengatakan aman nabi. Ya. Karena Al-Quran ini akan bisa mengangkat derajatnya. Kalau panjenengan konsentrasi, fokus, ya, belajar Al-Quran, ya, semakin hari semakin terasa, ya, kedekatan kita dengan Allah. Kalam Allah, perkataan Allah yang langsung yang kita baca, yang kita dengar, maka Allah akan berkahi kita dengan Al-Quran itu. Dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin baik, ya. Kenapa? Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini, ya. Secara tidak langsung kita mengkaji Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan khawatir. Dengan Al-Quran ini Allah angkat derajat kita. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, ya. Kalau baca di sini yang membaca, yang menghafal, memahami, mengamalkan, ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi Ahlul Quran. Jadi panjenengan hari ini yang datang ngaji tafsir Al-Quran hari ini, fa insya Allah mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat Al-Quran. Jadi jangan khawatir, Pak, ya. Maka kata Rasulullah, la hasada illa fil isnain. Rasulullah bersabda, tidak boleh orang itu hasad, iri, dengki kecuali pada dua orang, ya. Iri itu asal napa mboten? Ya. Aslinya iri itu mboten asal. Jenengan iri, ya, kali koncone kok ganteng kono, ya. Kok ganteng kono timbang kene, ya. Wis ya apa carane gak ganteng ya. Engko kene dadi saingan, ya. Wong iku kok moro-moro soge. Nah, iri kan itu, ya. Iri. Nah, iri itu merusak. Karena apa? Kata Rasulullah, al-hasad, ya, hasad, iri dan dengki, ya. Kalau iri itu apa namanya? Dia tidak suka, ya, kepada orang itu. Tapi kalau hasad itu sampai dia melakukan hal yang untuk menghancurkannya, ya. Nah, itu iri dengki, ya. Ya apa kan wis dagangane wis laris, ya apa carane gak laris, ya, disantet ae. Nah, itu namanya iri dan dengki, ya. Tidak hanya tidak suka, tapi dia sudah melakukan apa namanya sesuatu yang merusak. Nah, iri itu pada asalnya tidak boleh, tetapi kata Rasulullah boleh, ya. La hasada, tidak dibolehkan hasad illa fil isnain, kecuali pada dua orang. Yaitu apa? Kepada siapa? Rajulun ataullahul Qur'an. Dia adalah seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yang membacanya, yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, ya. Wa aqamu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia gunakan Al-Qur'an itu setiap sholat, ya. Sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, setiap siang, ya. Di setiap siang dan malam. Tahajud, ya. Kalau seperti sahabat itu habis isya begini tahajud, ya, sampai 30 juz selesai, ya. Tahajud, ya. Jadi kalau Utsman bin Affan itu satu hari 2 kali khatam. Jadi siang sekali, malam sekali. Nah, panjenengan khatam ping pira, Pak? Paling nek Ramadan mawon nggih. Ramadan turun karuan khatam. Ya. Ramadan belum karuan khatam nggih. Nah, ini sahabat ini kalau dengan Al-Qur'an Masya Allah, ya.
Nah, kita boleh iri ya. Kalau ada teman kita misalnya, kok nandi kok kegiatannya apa ngaji ya, nah, gak apa-apa itu ya. Terus ditutno, nandi sejane hari ini ngaji nih. Nah, itu tidak apa-apa kita iri seperti itu. Karena apa? Untuk memotivasi kita menjadi ahlul Quran. Dan yang kedua, rajulun atahullahu malan liyunfiquh fi sabilillah. Nah, yang kedua adalah kepada orang yang diberikan harta, soge, kaya, tetapi digunakan untuk berinfak di jalan Allah. Nah, jadi jenengan boleh Pak iri pada dua orang ini, ahlul Quran dan ahlus sedekah. Dan dua orang ini diberikan kelebihan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia menjadi ahlul Quran, ya, dan ahlus sedekah itu ya. Jadi ahlul Quran itu insya Allah juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fa insya Allah panjenengan sedaya yang ngaji Quran setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan ya dimudahkan oleh Allah, diberikan harta yang banyak sehingga menjadi ahlus sedekah. Maka ahlul Quran menjadi syafaat kelak di yaumil kiamah, ahlus sedekah menjadi syafaat jenengan ya. Nanti kalau orang sudah mati itu Pak, dia ingin dihidupkan oleh Allah lagi ya. Fa atasaddaqa wa akum minas sholihin, ya Allah. Kula nyuwun ya Allah, uripaken malih ya Allah. Kula pengin sedekah. Ya, nangis-nangis njaluk sedekah. Biyen pas urip gak tau sedekah, duit 10.000 wae digenggam ya. Barang mati kok ya wis. Ya gak ada kesempatan kedua kali, Pak. Maka menjadi ahlus sedekah itu istimewa ya, Masya Allah. Masya Allah. Makanya dalam hadis ini diistimewakan. Tetapi orang-orang yang dalam hatinya itu ya zaighun ya, hatinya itu menyimpang, menyeleweng ya, hanya menuruti hawa nafsunya saja, mereka tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai wasilah untuk mengangkat derajatnya, menjadikan Al-Quran itu sebagai syafaat, tapi untuk kepentingan dirinya ya. Disumpah Al-Quran ya, demi Allah ya, kami akan menjalankan, tapi akhirnya korupsi ya Allah ya, tapi akhirnya meras keringatnya orang, mendolimi banyak masyarakat, naudzubillah min dzalik ya. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai syafaat ya, sebagai penolong kita kelak di yaumil kiamah ya. Jadi Al-Quran ini bisa menjadikan syafaat kita. Maka panjenengan, kalau panjenengan tidak menjadi hafid Quran, anak-anaknya panjenengan harus ada yang hafal Quran. Kalau hafid Quran itu bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Tidak hanya bagi yang hafal, tapi bisa memberikan syafaat kepada 10 ya. Kalau anaknya panjenengan hafal, bapak ibunya dapat syafaat ya. Tergantung nanti anaknya, oh Pak Le, Bule, Bude ya. Jadi kok mboten wonten ten swarga niki ya Allah. Oh ya, digoleki Pak Le, Bule nang ndi iki? Oh nang kono ya. Disuruh datangi, dapat syafaat nanti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Nah, ini keistimewaannya Ahlul Quran, bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Kalau mau 70 dapat mensyafaati 70 orang, mati syahid. Nah, kalau mati syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarga. Masya Allah ya. Nah, ini amalan-amalan yang utama. Maka orang mukmin itu kalau sudah percaya dengan Al-Quran, Masya Allah dia akan memiliki kemuliaan-kemuliaan, kebahagiaan tersendiri. Tapi kalau orang yang melencengi, dia itu cari-cari ya, malah mencari legalitas ya. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Kata orang-orang yang berilmu ya, kita yang sudah ngaji ya, maka kita mengatakan
kullun min 'indi rabbina. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Maka kalau dari Allah Subhanahu wa taala kita menerima. Sami'na wa ata'na wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ya. Dan hanya orang-orang yang menerima peringatan, yang menerima nasihat, yang menerima tazkirah, yang ngaji seperti ini, hanya orang-orang apa? Ulul albab. Napa ulul albab niku? Albab, lubbun itu, ya, apa namanya, sesuatu yang ada di dalam otak, ya. Kalau misalnya robot itu chipnya lah, ya. Ya. Kata Allah, hanya orang-orang yang punya chip, ya kan. Ini bahasa kita, tapi orang-orang yang punya albab, ya, punya akal, punya apa ya, kecerdasan, ya. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Jadi ada 3 kecerdasan yang harus kita miliki. Kenapa? Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan ini, mereka yang menerima Al-Quran, ya. Maka setidaknya kita memiliki kecerdasan emosional, ya. Kecerdasan emosional itu kita bisa mengkontrol, ya. Kita tidak mudah emosi, ya. Kemudian kita juga menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain, ya. Kita memiliki sifat sabar, kita memiliki sifat penyayang, kita memiliki sifat lemah lembut. Nah, itu kecerdasan emosional, ya. Kalau berkata kalimat-kalimat yang dipilih itu adalah kalimat-kalimat yang baik, ya. Bukan kata-kata kasar. Maka inilah perlunya kita memiliki kecerdasan emosional, ya. Kita memiliki sopan santun, ya. Ya. Kemudian kecerdasan intelektual. Tentunya kita harus memiliki apa? Usaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, supaya apa? Supaya tidak mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya barat, ya. Makanya kecerdasan intelektual ini penting. Kenapa? Karena sekarang ada perang intelektual, atau kita kenal dengan apa? Ghazwul fikri, ya. Nah, Ghazwul fikri ini adalah perang intelektual. Hari ini mungkin kita tidak diserang dengan senjata canggih, ya. Bom atom, rudal, ya. Kita tidak dimatikan oleh musuh-musuh kita dengan senjata-senjata canggih. Tetapi mereka masuk kepada apa? Pemikiran kita, ya. Artinya orang-orang Yahudi pun, tokoh-tokohnya mereka mengatakan, kalau kalian ingin memurtadkan orang Islam, tidak harus mereka keluar dari Islam. Untuk memurtadkan umat Islam tidak harus keluar dari Islam. Tetapi mereka cukup kita berikan, ya, seperti budaya, ya. Mereka bergaul bebas, ya. Ada apa namanya, pintu untuk merusak anak-anak umat Islam, yaitu seks, song, sport. Nah, ini ada caranya mereka, yaitu dari pintu ini, ya, 3S, ya. Yaitu mereka melakukan pergaulan bebas sehingga perzinahan marak di mana-mana, ya. Kalau orang tidak cerdas, ya, tidak berpikir, maka ini menjadi pintu masuk utama untuk merusak umat Islam. Andalusia, ya, Spanyol, ya. Dengan kalau ingat Spanyol itu ingat apanya, Bapak Ibu? Ingat pemain bolanya, ya. Tapi Spanyol itu pernah, ya, diperintah dengan aturan Islam, dengan syariat Islam, dikuasai oleh Islam hampir 800 tahun, ya. 770 sekian, ya, hampir 800 tahun. Tapi hancur dengan apa? Ya, merusak anak-anak mudanya, ya. Hari ini bagaimana kita merasakan anak-anak kita, ya, disuguhi dengan apa namanya, video-video atau tontonan-tontonan, ya. Bahkan mungkin secara offline juga,
Bagaimana mereka ini sudah tidak malu melakukan perzinahan, hubungan-hubungan yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja diharamkan oleh Allah, apalagi melakukan zina ya. Nah, kalau orang-orang yang mengambil ayat-ayat mutasyabih itu kan tidak ada itu larangan untuk zina ya. Berarti tidak apa-apa dong. Yang tidak boleh itu mendekati. Tapi kalau zina ya tidak apa-apa. Ya, wong itu suka sama suka. Loh ini ada seorang yang juga menulis ya disertasi bahwa hubungan suka sama suka itu dibolehkan. Nah, seperti milkul yamin ya, memiliki budak, ya, suka sama suka. Hari ini pun kalau kita berhubungan suka sama suka boleh katanya seperti itu. Nah ini naudzubillah min dzalik ya, ayat-ayatnya sudah rusak. Inilah yang namanya orang-orang yang melenceng tadi. Sehingga perang pemikiran ini luar biasa Pak ya. Perang pemikiran ini sangat luar biasa. Mereka masuk pada pintu yang hari ini anak-anak kita ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di akhir ayat ini kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Insyaallah untuk doa-doa ini faedahnya atau hikmahnya insyaallah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Dan doa ini sangat penting sekali karena kita memohon kepada Allah agar terhindar dari orang-orang yang menyimpang hatinya ya. Orang-orang yang melenceng dari pemahaman yang benar. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup ya, sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, kami mohon untuk ada pesan dari takmir kita untuk minta doa ya, dan kita doakan bersama untuk almarhum Bapak Suradi Sukir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal baiknya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilhu daran khairan min darihi wa azwajan khairan min azwajihi wa naqqihi minal khotoyaya waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Mari kita akhiri majelis kita dengan doa, dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.